Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang laporan desain penelitian diagnostik dengan mata kuliah rancangan penelitian yang diampu oleh dosen pengampu Pak Ardian MPD yang buat anggota saya Epal Sandra dengan NPM 2271020005. Saya Mikael dengan NPM 2271 Saya Farhan Mutarakan dengan NPM 2271 Saya Pak Iswar Fadilan dengan NPM 2271 Baik, di sini kami akan membacakan materi mengenai tentang laporan desain penelitian diagnostik yang akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu ada latar belakang. Sistem informasi menjadi sangat penting di era digital. Namun informasi yang semakin kompleks menimbulkan tantangan yang mengidentifikasikan masalah. Tantangan dalam mengidentifikasikan masalah seperti penurunan performa dan kesalahan integrasi umum terjadi. Penelitian diagnostik membantu mengidentifikasi akar masalah sehingga perbaikan yang dilakukan lebih efektif dan relevan. Selanjutnya ada pengertian desain penelitian diagnostik. Desain penelitian diagnostik yaitu sebuah pendekatan yang berfokus pada identifikasi masalah spesifik dan penyebab yang mendasarnya, bukan hanya pada gejala-gejala yang tampak di permukaan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami apa yang salah sebelum mengusulkan atau menerapkan solusi dalam penelitian diagnostik. Penelitian berusaha mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah sistem, baik yang bersifat teknis seperti bab perangkat lunak, non teknis seperti proses bisnis yang tidak efisien atau ketidaksesuaian antara sistem dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anip. Ketika ada tujuan desain penelitian diagnostik, yang pertama adalah memetakan masalah secara rinci. Masalah sering memiliki beberapa lapisan tersembunyi. Penelitian ini menggali masalahnya hingga akarnya. Kemudian ada mengidentifikasi penyebab masalah, tidak hanya menemukan gejala, tetapi juga akar penyebab baik yang bersifat teknis perusahaan maupun manusiawi. Kemudian ada memberikan dasar untuk perbaikan. Setelah penyebab utama diidentifikasi, penelitian ini memberikan rekomendasi yang jelas tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki masalah. Kemudian ada langkah-langkah dalam penelitian diagnostik. Yang pertama ada identifikasi masalah, misalnya performa sistem menurun atau ketidakpuasan pengguna. Lalu ada pengumpulan data melalui wawancara, observer, survei, atau observasi langsung. Terus ada pengolahan dan analisis data menemukan pola, anomali, atau faktor penyebab menggunakan berbagai metode analisis. Lalu ada identifikasi penyebab masalah. Itu untuk menghindari hanya fokus pada gejala dan mencari akar masalah. Terus ada penyusunan solusi, fungsinya adalah solusi berbasis pada penyebab yang diidentifikasi dapat berupa perubahan teknis atau alur bisnis. Yang terakhir ada evaluasi solusi untuk memastikan solusi tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian ada studi kasus, yaitu sistem pakar untuk diagnosis masalah komputer di BPPT. Penelitian ini dilakukan di Pusat Manajemen Informasi atau PMI untuk menangani keluhan perangkat komputer. Identifikasi masalah dilakukan melalui pengumpulan data keluhan harian yang kemudian dianalisis menggunakan tools seperti UML, metode forward chaining, dan bahasa pemrograman PHP. Hasil analisis menemukan bahwa keterbatasan teknis dan volume keluhan yang tinggi adalah penyebab utama masalah. Untuk itu, dikembangkan sistem pakar berbasis web yang membantu pegawai dalam menemukan solusi atas keluhan yang masuk, sehingga masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat dan efektif. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini mampu mengurangi waktu penyelesaian masalah secara signifikan. Manfaat desain penelitian diagnostik. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah secara akurat. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang akar masalah, bukan hanya gejala. Yang kedua, optimalisasi sistem. Solusi yang dihasilkan lebih efektif untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih baik. Data yang dikumpulkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang keempat, pengurangan waktu downtime. Perbaikan berbasis diagnosis yang tepat mengurangi downtime sistem. Selanjutnya ada tantangan penerapan. Meskipun bermanfaat, penelitian diagnostik juga menghadapi beberapa tantangan. Kesulitan utama terletak pada pengumpulan data yang benar-benar representatif.
terutama jika sistem yang diteliti sangat kompleks. Selain itu, menganalisis penyebab masalah bisa sangat menantang, terutama jika masalah melibatkan berbagai komponen sistem yang saling berkaitan. Terus, poin selanjutnya conclusion. Dengan penelitian diagnostik menawarkan metode yang sangat efektif untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada sistem informasi. Dengan memetakan masalah secara rinci dan menemukan penyebab yang mendasarnya, solusi yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kinerja sistemnya secara signifikan. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung pengembangan sistem yang lebih baik dengan mendokumentasikan setiap tahap analisis dan perbaikan, sehingga organisasi dapat terus berkembang dan meningkatkan kepuasan pengguna. Baik, itulah pembacaan materi mengenai laporan desit penelitian diagnostik. Mungkin tulisannya itu ada sesi tanya jawab, itu boleh di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.